Yang terhormat Bapak Duta Besar kita yang kita banggakan, Bapak Todung Mulya Lubis. Selamat pagi Pak. Hello from Jakarta. Selamat sore waktu Jakarta. Thank you. Good to see you Pak. Good to see you too. Kemudian selamat sore Pak Fajar Usman, Direktur Kerjasama Regional and Multilateral di BKPM. Selamat sore Bu Made. Selamat sore. Kemudian saya mau greet Pak Wolfgang. Okay, let me see if I can pronounce your name correctly ya Pak. Don't scold me if I made mistake. Perfectly okay. Okay, no. Pak Wolfgang aja ya. Baik. Yeah, perfectly okay. Thank you for having me. All good. Thank you. And I also would like to acknowledge ada Pak Vegard Kale, Duta Besar Indonesian, not Indonesian Ambassador, Norwegian Ambassador in Indonesia. You swap. Can be after a while. He can be Indonesian. Norwegian Ambassador in Jakarta, Pak. Thank you for being here, Pak. It's a pleasure and an honor for us to have you. Kemudian selamat sore kepada rekan-rekan semua ya yang hadir di sini. Saya juga lihat ada Pak Francis Wanandi ya dari Kadin Indonesia ya yang menghandle Swiss, dan dari FTA Center. Oke, FTA Center, jadi Free Trade Agreement Centers di berbagai kota di Indonesia, para peserta, media, kemudian publik juga yang hadir hari ini. Selamat sore, terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Kita akan melakukan webinar ini sebetulnya series webinar series yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Perundingan Bilateral, yang akan membahas mengenai perjanjian dagang Indonesia dengan negara-negara EFTA. Ya, apa itu EFTA? Jadi 4 negara di Eropa yang bergabung di dalamnya adalah Norwegia, Swiss, Liechtenstein, kemudian Iceland. Ya, kami mohon bagi Bapak dan Ibu yang tidak berbicara, mungkin dapat di-mute dulu sehingga tidak ada noise di kita. Kalau tidak nanti biar panitia yang mem-mute. Jadi 2 jam ke depan ini kita akan membahas mengenai topik yang cukup penting ya, cukup penting dari perjanjian dagang Indonesia EFTA ini, yaitu mengenai investasi. Sebelumnya kita sudah bicara mengenai perdagangan barang dan jasa, sekarang kita bicara mengenai investasi, kemudian khususnya bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian dagang SEPA Indonesia EFTA SEPA ini, dan bagaimana juga Indonesia dapat memanfaatkan pasar atau peluang investasi yang ada di negara-negara EFTA, khususnya barangkali ya Swiss dan Norwegia gitu. Jadi hari ini kita punya 3 pembicara yang handal dan relevan di bidangnya ya. Yang pertama tentu saja Bapak Duta Besar Todung Mulya Lubis, Dubes RI untuk Norwegia yang di kota Oslo ya. Beliau saat ini menjabat sejak 2018. Sebelum itu kita sudah tahu lah ya, nggak perlu introduction karena untuk Pak Todung ini prominent lawyer di Indonesia. Beliau juga mengajar di Fakultas Hukum ya, UI. Kemudian ada banyak sekali board advisor di mana-mana ya. Beliau mendapatkan gelar law professor dari University of Melbourne. Kemudian yang kedua, pembicara kita yang kedua adalah Bapak Fajar Usman. Beliau adalah Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral di BKPM. Beliau juga salah satu lead atau yang turut serta negosiator Indonesia untuk chapter investasi. Jadi pas sekali kalau kita undang beliau hari ini. Beliau bersekolah di jurusan Administrasi Bisnis International FISIP dan FISIP UI, dan Biologi ITB. Oke, menarik nih sekolahnya, sarjana biologi ternyata. Kemudian terakhir Pak Wolfgang. Beliau adalah head dari Swiss Business Hub di Embassy of Switzerland sejak tahun 2017 ya Pak ya. Beliau berkecimpung di dunia bisnis sebelumnya.
Baik, tanpa berpanjang-panjang menurut saya ya, kita akan langsung saja memberikan kesempatan. Namun sebelum itu sedikit saja mengenai EFTA barangkali untuk rekan-rekan yang hadir. Perjanjian ini ditandatangani ya di Jakarta pada saat itu pada tanggal 16 Desember 2018. Jadi saat ini kita semua ya 4 negara ini tengah melakukan proses ratifikasi. Jadi Norwegia sudah selesai ratifikasinya. Norwegia dan Islandia sudah selesai. Yang belum selesai adalah Swiss, Liechtenstein, dan Indonesia. Tapi kami semua menargetkan agar selesai tahun depan. Jadi semoga awal tahun depan kita bisa selesai sehingga perjanjian ini dapat dimanfaatkan oleh keempat negara ini, Indonesia maupun EFTA countries dari segi peningkatan. Oke, boleh di mute nggak ya? Mohon maaf. Oke. Bisa dimanfaatkan oleh Indonesia maupun negara EFTA, baik dari segi perdagangan untuk barang, jasa, investasi, kerjasama juga ya. Jadi ada banyak sekali, apalagi saat ini negara di dunia sedang mengalami slowing down ya. Lagi resesi banyak sekali karena COVID, karena slowing down disrupsi dari perdagangan. Jadi kita berharap EFTA ini dapat mendorong ekonomi Indonesia sehingga bisa bergeliat lagi tahun depan. Itu harapan kita ya. Baik, kami akan memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Dubes. Kami dengar Bapak 1 jam bisanya Pak ya. Mungkin nanti setelah Bapak kami akan berikan waktu untuk question and answer untuk yang ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Silakan Pak Dubes Todung Mulya Lubis, kami persilakan. Terima kasih Bu Made, Pak Fajar, Mr. Wolfgang, my good friends Vegat, Francis, and the others. Saya senang sekali bisa ikut partisipasi dalam webinar kali ini, karena ini timely sekali dan saya ingin mencoba memberikan semacam gambaran mengenai potensi investasi dari Norwegia ke Indonesia. Nah, kalau kita melihat Norwegia, saya ingin masuk langsung kepada slide yang kedua saja. Norwegia sebetulnya negaranya kaya sekali, ya. Tapi kalau lihat dari segi juga jumlah penduduk, sebetulnya Norwegia itu setengah Jakarta aja nggak sampai. Ya, penduduknya hanya 5,4 juta, ya. Tapi GDP Norwegia sangat besar. Around 400 billion US dollars. Ini data dari Bank Dunia tahun 2019. Dan GDP per kapita itu sekitar 75.000 US dollars. Ini juga data dari Bank Dunia. Kalau kita melihat report dari UNTAC, sejak 20 tahun yang lalu, Norwegia selalu outward looking, outward oriented. Nah, kita bisa melihat bahwa jumlah FDI Norwegia ke luar negeri itu sangat besar, ya, dibandingkan dengan inward investment, ya, ke dalam negeri. Pada tahun 2019, jumlah FDI Norwegia keluar itu tercatat sejumlah 8 billion US dollars. Ya. Dan ini dari total nilai FDI keluar yang jumlahnya 218,5 miliar US dollars. Jadi jumlah itu ya tentunya jauh lebih besar dari negaranya sendiri. Ya. Nah, kemana investasi itu diarahkan? Nah, di sini pertanyaan yang menarik, ya. Karena mayoritas dari investasi yang dilakukan, FDI yang dilakukan, itu lebih banyak ke Eropa dan ke Amerika Utara. Jadi Asia berada dalam urutan ketiga sebetulnya. Nah, jadi kita melihat sebetulnya potensi untuk menggait lebih banyak investment dari sini terbuka. Dan mudah-mudahan EFTA-SEPA itu akan memfasilitasi investment yang masuk ke Asia, terutama Indonesia. Nah,
meskipun demikian, pemerintah Norwegia pada tahun 2013 juga telah membentuk sebuah badan yang disebut Invest in Norway. Ya, ini keinginan Norwegia untuk mendapatkan juga investasi asing, terutama dalam sektor pertambangan minyak ya dan gas bumi ya, karena Norway dikenal sangat kaya dalam sumber daya minyak dan gas bumi, terutama yang offshore, dan terbuka peluang untuk masuk ke sini. Tapi yang saya ingin tekankan sebetulnya adalah ya potensi investasi Norway untuk negara-negara lain termasuk Indonesia, dan mudah-mudahan EFTA-SEPA itu akan memberikan fasilitasi terhadap investasi ini. Nah, kalau kita melihat slide berikutnya, investasi Norway di Indonesia dari 8 billion US dollars investasi yang masuk ke Indonesia, atau kalau kita bicara mengenai totalnya 400 billion ya, 218,5 billion US dollars ya, total outward FDI ke luar negeri. Berapa sih Indonesia dapat? Nah, sayangnya dari data BKPM, Pak Fajar, please correct me if I'm wrong ya. Dalam 5 tahun terakhir kita bisa melihat bahwa FDI dari Norwegia ke Indonesia itu ups and downs. Ya. Jumlahnya selama 5 tahun itu mencapai angka 64,2 juta US dollars. Jadi relatively very small in terms of numbers. Padahal potensi itu besar sekali. Nah, lokasi investasi Norwegia di Indonesia cukup tersebar dari Sumatera sampai Papua, namun masih dominan berada di Pulau Jawa dengan total investasi 31,54 juta US dollars. Di Papua Barat ada investasi sebesar 25,7 juta US dollars, dan juga ada di Sumatera. Nah, ini ada dalam bidang aquaculture ya, dan sedikit hydropowers. Nah, yang banyak kalau kita melihat statistiknya ya, itu jumlah penanaman modal asing dari Norwegia itu bergerak dalam bidang services. 163 proyek FDI dari Norway itu kebanyakan services yang nilai investasinya sangat kecil. Jadi ya kita memang melihat bahwa yang kita butuhkan ya jauh lebih banyak dari itu, dan sektor-sektor yang sebetulnya menarik untuk tanamkan modal di Indonesia juga sangat banyak, tapi pertanyaannya mengapa kita tidak berhasil menggait investors dari Norway untuk masuk ke Indonesia? Ya, kenapa kita kurang ya? Mungkin memberikan insentif, ya, fiskal ataupun non fiskal, atau juga mungkin marketing yang kita lakukan itu juga belum begitu banyak. Saya menghimbau Pak Francis Wanandi supaya juga untuk melihat ke utara gitu. Jangan hanya melihat ke China, ke Jepang, ke tempat-tempat lain, tapi look north gitu. Karena ini juga potensi yang besar. Dari slide nomor 4, kalau kita bisa lihat dari data BKPM ya. Dari data BKPM terlihat sejumlah sektor yang mendapat investasi dari Norwegia, yaitu pada industri kimia ya, dan farmasi sebesar 20,2 juta, ya, pertambangan 9,3 juta, perhotelan 2,9 juta, dan 27,7 juta itu termasuk sektor yang lain khususnya jasa. Sebetulnya untuk 10 tahun yang lalu, ya, karena sudah pull out dari Indonesia, pernah ada investasi yang besar dilakukan oleh Equinor di Indonesia, tapi karena satu dan lain hal, ya, Equinor pulling out dari Indonesia. Tapi saya kira tidak tertutup peluang bagi Equinor untuk masuk kembali ke Indonesia, tergantung pada
proyek yang terbuka dan tergantung juga kepada insentif yang kita bisa berikan kepada mereka. Saya sendiri bicara dengan Presiden mengenai ini waktu itu, tapi karena memang waktunya sangat mepet, ya, kelihatannya tidak terlalu mudah untuk melakukan satu restructuring, ya, dalam bisnis itu pada waktu itu. Jadi ini yang kita lihat, ya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa memang potensi itu cukup besar, tapi marketing dan promosi dari pihak kita mungkin perlu ditingkatkan lebih jauh, Ibu Made. Ya, ini kerjaan rumah kita ke depan, ya. Kita sudah sebetulnya melihat ada potensi yang ingin masuk ke Indonesia dan beberapa deal itu sebetulnya sudah in the pipeline tahun lalu, tapi out of sudden kita menghadapi pandemi COVID-19 sehingga beberapa potensi investasi baik dalam sektor energi, kemudian juga sektor waste to management dan juga aquaculture itu terpaksa di reschedule. Nah, challenge ada pada kami adalah bagaimana merevive itu. Perusahaan aquaculture terbesar kedua di sini, SalMar misalnya, Vegat, you can correct me. SalMar wants to invest in Indonesia, and they've been talking to one of the Indonesian conglomerates, and they've already agreed to set up a joint venture company to do Barramundi and Garupa. Yeah. And they were about to set up that company, but suddenly we came across this COVID-19 pandemic. Jadi itu di stop, dan kemudian juga ada akuisisi dari the largest hydropower company in Norway terhadap satu perusahaan Indonesia yang sudah mengoperasikan 10 hydropower company di beberapa tempat. Dan ada 5 in the pipeline. Jadi kalau akuisisi itu berhasil, sebetulnya investasi itu masuk karena mereka akan mengambil majority of shares dan mereka akan running 15 hydropower project. Nah, ada juga untuk waste management company. Tapi ya pada akhirnya ya semua ini harus di reschedule karena pertemuan tidak mungkin dilakukan dan kita akan berusaha untuk merevive itu kembali. Nah, saya ingin masuk pada slide berikutnya, Ibu Made. Ini mengenai sovereign wealth fund. Kalau tadi kita agak disappointed, mengapa sih jumlah investasi itu kecil sekali? 64,2 juta dollars, ya. Pada potensi itu sangat besar. Nah, kalau kita melihat sovereign wealth funds Norway yang jumlahnya 1 triliun US dollars. Dan data terakhir sebetulnya angkanya sudah lebih dari 1 triliun US dollars. Ya. Nah, Norway itu berinvestasi banyak sekali. Ya, walaupun bukan dalam bentuk FDI. Ya. Nah, Norway ini membeli equity pada Fortune 500 companies. Dan kalau saya tidak salah, almost 2% equity yang ada pada Fortune 500 companies itu dimiliki oleh Norway. Jadi jumlahnya sangat besar, ya. Dan dari total investment yang dilakukan oleh sovereign wealth funds itu 9.202 perusahaan, ya, di 74 negara. Ini jumlah perusahaan yang mereka miliki sahamnya, ya, tergantung persentasenya. Dan ini merupakan 70% dari total investment dari sovereign wealth funds dalam bentuk equity, ya, yang didapatkan dari bursa-bursa saham di dunia. Ya. Nah, selebihnya itu diinvestasikan dalam bentuk obligasi, ya, atau bonds, ya, terutama bonds yang dikeluarkan oleh negara atau municipalities. Ya. Dan
ada juga investasi di unlisted companies, terutama dalam bidang real estate, yang memang dianggap sangat promising dan prospektif. Itu sekitar 3%. Nah, berapa banyak sovereign wealth fund yang kita dapatkan dari Norway? Dari data yang kami punya, pada tahun 2019, sovereign wealth funds Norway itu berinvestasi di 79 perusahaan Indonesia dengan nilai 1,86 miliar US dollars. Dan lebih dari 3 miliar US dollars itu investasinya ditumpahkan kepada obligasi pemerintah Indonesia. Jadi not bad kalau lihat dari segi ini dibandingkan dengan FDI. Nah, sejumlah perusahaan yang kita lihat, ya, ada BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Adikarya, Wika, semua itu mendapatkan dana dari sovereign wealth funds. Kemudian dari telekomunikasi ada Telkomsel, ada Indosat, ada Axiata. Dari sektor mineral dan migas ada Antam, ada El Nusa, ada PT Timah, Pertamina, perusahaan gas negara, dan juga ada Indofood dari sektor food and beverage. Ada Mayora dan Sido muncul. Nah, ini beberapa penerima dana sovereign wealth funds, ya. Dan saya bisa tambahkan di sini, Ibu Made, bahwa Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir, sudah meminta kami untuk menjajaki pertemuan dengan sovereign wealth fund di Norway. Dan Pak Cyril Nur Hadi yang ditugaskan untuk melakukan itu, kita sedang arrange satu pertemuan virtual dengan pihak sovereign wealth funds Norway, karena kita juga sedang dalam proses membentuk sovereign wealth funds di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan beberapa masukan, ya, inspirasi dari apa yang dilakukan di sini. Walaupun kalau saya melihat bahwa konsep sovereign wealth funds di Norway dengan konsep sovereign wealth fund di Indonesia sedikit agak berbeda, karena kita mungkin lebih dekat kepada equity fund, ya. Nah, ini perdebatan akademik, ya, di kalangan ekonom dan pengusaha. Saya tidak ingin masuk ke sana, tapi this is my take, ya. It is not really sovereign wealth fund in a traditional sense, walaupun itu juga tidak ada di negara lain. Let me go to the slide number 6. Nah, ini kaitannya dengan IESEPA, ya, manfaat yang kita harapkan dari IESEPA. Karena menurut kami investment follow trade, ya. Jadi ada penurunan ribuan pos tarif produk, ya, dan ini diharapkan akan meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Norway, ya, atau EFTA states, ya, dengan Indonesia. Jadi mudah-mudahan, ya, ini benar, ya, karena kalau memang terjadi apa yang disebut trade, ya, investment follow trade, kita akan melihat jobs, ya, kemudian juga investments, dan kemudian juga transfer technology, ya, new technology. Nah, ini mudah-mudahan kalau itu terjadi dan banyak investasi yang masuk, kita akan bisa menjadi bagian dari global supply chain yang memang tidak bisa tidak merupakan satu hal yang niscaya dalam bisnis yang globalized dan interconnected sekarang ini. Nah, mudah-mudahan kita tidak hanya menggait, ya, perusahaan-perusahaan dari China, dari Korea atau dari Jepang dalam rangka membangun Indonesia sebagai bagian dari global supply chain, tapi juga dari Norway. Saya tahu ada banyak transaksi dari sini dalam defense industry misalnya, kita banyak membeli dari sini, dan mudah-mudahan Dirgantara, ya, atau PT PAL juga bisa menjadi bagian dari global supply chain itu. Nah, kalau kita melihat SEPA kembali, ya, artikel 4, ya, poin 3 IESEPA tentang investment promotion,
disebutkan mengenai pentingnya kerjasama promosi investasi dan arus teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Nah ini kembali Pak Francis, kita bicara mengenai promosi investasi, ya, yang memang menjadi pekerjaan rumah kita. Dan kalau kita bisa mendapatkan itu, saya kira investasi dari negara maju itu akan lebih banyak dan dampaknya tentu sangat positif bagi transfer teknologi dan pengetahuan. Dan at the end of the day, dia akan meningkatkan juga daya saing produk dan jasa domestik yang kita hasilkan di pasar internasional. Jadi ini satu milestone sebetulnya buat kita. Karena kalau itu efektif bisa dilakukan, dia akan bisa membuat iklim usaha yang lebih terbuka, lebih stabil, dan dapat diprediksi. Nah, pada Appendix 1, pasal 4,4 dan 45, ya, Annex 16, 1E, 16, ya, IE-SEPA, Indonesian Schedule of Specific Commitments, terdapat sejumlah sektor dan subsectors yang akan diliberalisasi. Dengan demikian, bagi investor asal F states akan diberikan apa yang disebut national treatment. Ini sama seperti kalau kita melihat WTO, ya. Pada sektor-sektor yang tertentu, ya, termasuk sektor perikanan, pertanian, kehutanan, manufacturers, produk makanan, tekstil, kimia, farmasi, dan energi. Nah, kalau prinsip national treatment itu diperlakukan, nah kita bicara mengenai equality of treatment. Jadi tidak ada satu perbedaan atau diskriminasi, dan ini tentu satu insentif yang bagus, ya, dalam globalisasi of trade ini. Nah, let me move to next slide, ya, Omnibus Law. Ini undang-undang yang banyak sekali yang dibicarakan di Indonesia dan di tempat lain. Saya kira Omnibus Law punya objektif yang sangat bagus, yaitu menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi dan prosedur. Dan ini memang komplain yang banyak, ya, yang kita dengar. Kenapa sih terlalu sulit, ya, untuk melakukan investasi? Kenapa terlalu banyak regulasi? Kenapa terlalu banyak prosedur-prosedur yang berbelit misalnya? Baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat regional. Nah, saya kira apa yang terjadi dengan Omnibus Law adalah simplifying, streamlining all this complicated procedures. Nah, jadi ini in a way a good step in the right direction, ya. Dan buat saya Omnibus Law ini kalau dia efektif dilaksanakan dan implementing regulation-nya bisa keluar on time, dia akan bisa hand in hand dengan IE-SEPTA untuk menggait lebih banyak investment untuk masuk ke Indonesia. Nah, dengan demikian kita akan bisa membuat iklim investasi yang lebih kondusif, ya, lebih predictable dan lebih simplified, ya. Dan tadi Ibu Made sudah mengatakan bahwa ratifikasi sudah dilakukan oleh Norwegia, juga oleh Islandia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Indonesia juga bisa melakukan ratifikasi terhadap IE-SEPA sehingga dia bisa in tandem dengan Omnibus Law untuk menciptakan business climate yang lebih kondusif. Nah, my next slide, this is my last slide sebetulnya. Itu apa sih sebetulnya sektor potensi investasi yang bisa kita harapkan dari Norway? Selama 2,5 tahun di Norway, saya mengunjungi banyak sekali proyek-proyek, ya, baik itu hydropowers, energi, ya, oil and gas, kemudian juga perikanan, aquaculture. Saya malah pergi ke tengah-tengah laut melihat cages. Dan saya kira sih ada beberapa sektor yang sangat potensial. Pertama mungkin renewable energy, karena di sini 98% energi Norway itu berasal dari energi terbarukan. Ya, mereka menghasilkan minyak sangat banyak, hampir 10%,
Tapi minyak ini kan tidak dipakai untuk keperluan energi di sini. Semua diekspor, dananya dimasukkan kepada sovereign wealth funds. Nah, energi yang terbarukan ini melimpah dan pasarnya tidak hanya Norway, karena itu juga diekspor ke negara lain di Eropa. Dan mereka punya interest untuk masuk. Ada perusahaan yang namanya Tinfos SN Power yang baru diakuisisi oleh Scatec Solar. Mereka juga ingin masuk ke Indonesia, baik untuk hydropower maupun solar energy. Nah, ini masih terbuka tantangan buat Kadin ya untuk bisa datang ke sini. Saya akan bantu kalau Kadin ingin masuk ke Norway. Nah, kemudian aquaculture, ini sektor yang kedua. Nah, mereka sangat berminat untuk meningkatkan produksinya. Ya, dan menurut saya ini juga potensi yang sangat luar biasa ya. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang menghasilkan ya ikan nomor 3 di dunia atau sekarang nomor 2 ya. Dan tapi kan itu catch fish gitu. Bukan ikan yang dihasilkan oleh aquaculture dan yang kita kenal di sini sangat modern, sangat sophisticated ya, sangat otomatis ya. Semuanya sudah digitalized ya. Nah, kita ingin membawa teknologi itu untuk masuk ke Indonesia dan salah satu ada di Papua sekarang. Ya, salah satu ada di Papua di Yapen, itu juga terhenti karena ada COVID. Ya. Nah, mudah-mudahan beberapa investasi lain bisa dilakukan dan ini saya kira peluang yang sangat besar yang ingin kita lakukan. Percuma Indonesia jadi negara archipelagic state yang 70%, ya 71% sebetulnya wilayahnya itu laut, ya. Tapi kita tidak bisa mendayagunakan hasil-hasil laut kita dengan optimal. Nah, yang ketiga itu waste management. Nah, ini juga kalau kita memang ingin shift dari fossil fuel ke energi terbarukan, waste management ya, waste management to energy ini akan menjadi challenge buat kita kalau kita mau. Dan ada beberapa potensi investor yang ingin masuk ke Indonesia. Sebetulnya ada satu lagi, Bu Made, itu shipping industry. Tapi kita belum mendapat gambaran yang cukup komprehensif mengenai ini. Ada minat dari Indonesia, ya, tapi kita masih dalam penjajakan. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan, the key, ya, bagi investor-investor yang masuk dari sini ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, adalah sustainability. Ya. Karena ini unsur yang paling penting. Setiap pidato, setiap diskusi, setiap seminar, kata kuncinya selalu ada sustainability, keberlangsungan atau kelestarian. Blue economy, green economy, ini seolah-olah hanya konsep manajemen, tapi sebetulnya ini lebih tidak bisa dipisahkan dari konsep bisnis atau konsep ekonomi. Jadi kalau kita mau mengundang investasi, keep that in mind, everything has to be sustainable. Mungkin ini beberapa highlight yang saya ingin sampaikan, Ibu Made. Mudah-mudahan bisa memberikan semacam gambaran ya mengenai Norwegia dan what are the potentials that we have here in Norway. Kalau kita ingin kerjasama dengan Norway dalam bidang investasi dan perdagangan. Thank you, Bu Made. Terima kasih banyak Pak Dubes Todung Mulya Lubis. Saya rasa paparan Bapak sangat bagus ya, jelas alurnya juga. Semoga para peserta yang hadir mendapatkan idenya ya. Jadi beberapa key yang Bapak sampaikan tadi, promosi untuk investasi kita harus lebih baik ya, untuk menarik potensi yang begitu besar dari Norway yang mereka sudah invest di seluruh dunia sebetulnya ya. Yang juga menarik tadi mengenai SWF ya, Sovereign Wealth Fund, yang semoga saja bisa salah satu yang terbaik di dunia ya. Semoga saja bisa kita pelajari juga untuk pembentukan SWF kita di Indonesia. Yang terakhir sektor potensial nih Pak, dengan key sustainability. Saya rasa betul dan bagus sekali paparan yang Bapak tadi sampaikan. Bapak waktunya sampai kapan ya Bapak bisa ya? Saya bisa sampai jam 10 Bu Made, karena saya mesti kasih kuliah umum di UGM. Oke, jadi setengah jam lagi maksudnya ya, Bapak tadi bilang. Oh, baik. 20 menit lagi. Oh, 20 menit lagi. Baik, kalau gitu saya akan berikan kesempatan nih untuk
para peserta bertanya kepada Pak Todung, Pak Dubes. Tapi sebelum itu, can I invite Pak Vegar a little bit, like 2-3 minutes, just to say something and maybe compliment what Pak Ambassador Todung said? Would you like to take the floor, Pak Dubes Vegar? Yeah, thank you very much, Ibu Made, for inviting me. I haven't prepared a presentation, but I would very much like to give a few comments. And of course, we are a strong believer that the CEPA agreement between the 4 EFTA countries and Indonesia will offer new and comprehensive framework for increased trade, both in goods, services, and also for investments between the 5 partners. Of course, the pandemic has slowed down the economic activity, as Ambassador Lubis said, and it has obviously hampered global trade. But I believe that CEPA in that way become even more important as a tool to increase trade bilaterally, but also between all the 4 EFTA countries and Indonesia. So I'm optimistic that when CEPA has been ratified, that it will boost trade. It will take a while, of course, but it's a very important instrument in that respect. And I would also like to thank the organizers for hosting this webinar, which I believe is very important to increase the awareness about the potential CEPA represent. And I can see that there are now 89 participants, which is pretty impressive for this event. And also maybe 1-2 comments to what Ambassador Lubis said about different sectors. Ocean economy, blue economy, extremely important. We have much in common between Indonesia and Norway as large ocean countries. The potential to develop this further is an area which we would like to cooperate closer, both between government to government, also government to business. And the same applies for everything which is related to green economy. There is a transition going on. It has gone on for a while when we know that the oil and gas area will decline while renewable energy will constitute gradually a bigger share of the energy mix. So this is also something I believe we should take into account. And then there are also many other areas, as the ambassador said, but I think I will stop there. Thank you very much. Thank you, Ambassador, for that very kind words and also the optimism that you share. I think it's very true, especially now, very daunting global economy that we have. The cooperation and partnership, such as Indonesia, EFTA, would be very the key of for future and growth. Yep. Okay, great, thank you. Anybody from the floor or from the screen would like to take the floor and ask question to, especially to Ambassador Todung, yeah, who's leaving in 20 minutes, or Ambassador Vegar for that matter, if you wish. Silahkan. Anybody? Oke, Pak siapa namanya? Pak Francis, would you like to say something, Pak? If you hear. Okay. Okay, on the screen, I don't know if Ghana, is there anybody asking questions specifically? Belum, Bu. Belum, ya. Apart from the presentation, yeah. Okay, presentation will be sent to all of you who's attending, so don't worry, no need. So just listen to the presentation first, and then ask question, and then the PPT will be sent. All right, so can we move on then to the second presenter, Director Fajar Usman from BKPM. Pak Todung, if you still have time, stay around, and then later you can leave if you have to leave by the time, Pak. Thank you, terima kasih, Pak. Silahkan Pak Fajar. Ya, terima kasih Bu Made atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Pak Dubes di Oslo. Kemudian juga Ambassador Vegar. Selamat sore. Dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Direktorat Bilateral Kementerian Perdagangan dalam webinar ini yang memang temanya adalah terkait dengan investasi. Dalam hal ini kami menyampaikan paparan yaitu peningkatan FDI dan outward investment melalui kerjasama Indonesia EFTA SEPA. Jadi peningkatan investasi ini tidak hanya FDI-nya, artinya diharapkan investasi dari negara-negara EFTA bisa masuk ke Indonesia, tapi juga diharapkan para pelaku usaha Indonesia juga bisa menembus pasar negara EFTA, karena di chapter investasi ini tentunya apa yang diperjanjikan adalah sifatnya reciprocal, jadi untuk baik bagi Indonesia maupun bagi negara EFTA. Mungkin saya bisa langsung ke slide pertama. Jadi mungkin ini juga kami mau menampilkan data realisasi investasi sejak tahun 2015. Dan kalau kita lihat negara asal investasi PMA, memang sebagian besar adalah berasal dari Asia. Tadi mungkin Pak Dubes juga menyampaikan kebanyakan masih dari Asia, sementara mungkin dari wilayah lain seperti Eropa 10%, kemudian Amerika 9%, Australia 6%, dan Afrika hanya 2%. Dan memang kalau kita lihat di 10 besar juga sebagian besar memang dari Asia. Bahkan 5 besarnya ini data 2015 sampai triwulan ketiga 2020, 5 besar pun dari Asia semua ya. Jadi Singapura pertama, dan Jepang, kemudian China, dan Hong Kong, dan Malaysia. Sementara di luar itu mungkin hanya Belanda ya yang masuk ke dalam daftar 10 besar. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya seperti Singapura ini banyak investasinya yang masuk Indonesia itu sebenarnya bukan langsung dari Singapura gitu, tapi dari negara lain gitu, bisa dari Amerika, dari Eropa, dan negara-negara lain, karena mereka banyak ya beberapa investor global, mereka masuk melalui Singapura dulu, buka perusahaan, kemudian dari Singapura baru masuk ke negara seperti Indonesia. Ini yang kita harapkan dengan melalui berbagai perjanjian yang kita lakukan, ini yang nantinya akan mendorong supaya investasi FDI itu bisa langsung masuk ya dari negara mitra ke Indonesia. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Kalau kita lihat dari 4 negara EFTA ini di data realisasi 2016 sampai 2020, triwulan ketiga, total proyek perusahaan ada 1.495 proyek yang mempekerjakan 21.173 tenaga kerja Indonesia. Dan kalau kita lihat tadi mungkin Pak Dubes juga menyampaikan untuk dari Norwegia ada cenderungan up and down Pak ya. Di 2017 sempat turun, tapi kemudian naik lagi di 2018, 2019 relatif sama, stagnan, tapi di 2020 turun lagi. Ini mungkin juga memang karena faktor pandemi sepertinya Pak Dubes ya, pandemi COVID juga mungkin pengaruhi masuknya terutama FDI. Dari 4 negara EFTA ini memang yang terbesar adalah dari Swiss, baru Norwegia kemudian kedua. Jadi Swiss itu mungkin peringkatnya sekitar peringkat 16-17, Norwegia sekitar peringkat 30. Kemudian baru 2 negara lainnya memang masih relatif sedikit sekali ya, seperti Liechtenstein dan juga Islandia. Kemudian slide berikutnya, sedikit latar belakang dari Indonesia EFTA SEPA ini.
artinya kita melakukan kerjasama dengan negara EFTA, antara lain karena kita melihat jaringan kerjasama dari FTA atau dari SEPA dari negara EFTA ini adalah yang paling luas di dunia, termasuk dengan negara-negara Uni Eropa, sehingga EFTA ini bisa menjadi hub ya, menjadi pintu masuk untuk meningkatnya akses pasar baik dari sisi barang, jasa maupun investasi Indonesia ke pasar Eropa. Selain itu juga adalah untuk diversifikasi tujuan ekspor dengan mengembangkan pasar non-tradisional. Kemudian juga bahwa EFTA ini juga merupakan potensial investor. Seperti tadi juga telah disampaikan oleh Pak Dubes. Kemudian ada keunggulan negara-negara EFTA ini di sektor jasa dan juga yang high-tech, ya, teknologi tinggi. Samping itu juga kita melihat bahwa negara-negara tetangga kita juga ada yang sudah memiliki FTA dengan negara EFTA seperti Singapura dan Filipina. Kemudian lanjut. Slide berikutnya kita lihat ini mungkin di sebelah kanan ada sedikit timeline ya dari perundingan ISEPA itu sendiri, yaitu mulai dari Joint Study Group-nya 2005, kemudian baru dimulai perundingannya di 2011 Januari, kemudian di 2014 sempat terhenti dan dimulai lagi di 2016 sehingga kemudian berhasil ditandatangani pada 16 Desember 2018. Kemudian ini chapter-chapter atau isu-isu yang dirundingkan di dalam Indonesia EFTA SEPA ini, di mana salah satunya adalah mengenai investasi. Selanjutnya, slide berikutnya. Untuk chapter investasi sendiri, cakupannya ada 3 di dalam pasal-pasal di dalam chapter investasi, yaitu terkait akses pasar atau liberalisasi, kemudian fasilitasi, dan promosi. Sementara untuk elemen perlindungan atau proteksi di dalam chapter investasi ini tidak dimasukkan karena ini akan dilakukan secara bilateral. Jadi melalui perjanjian terpisah nantinya antara Indonesia dengan masing-masing negara anggota EFTA gitu. Dan dalam hal ini dengan Swiss, Indonesia sudah sedang ya masih on progress melakukan perundingan P4M-nya atau BIT ya. Dan ini sudah masuki perundingan ketiga, terakhir itu Februari 2020. Kemudian karena pandemi COVID ini sempat dilakukan 2 kali pertemuan virtual, tapi memang perkembangannya agak ya tidak terlalu cepat. Walaupun memang kalau kita lihat isu-isunya di dalam P4M Indonesia Swiss ini sebenarnya juga sudah tidak terlalu ini lagi ya, isu-isu yang beratnya sebenarnya sudah bisa diselesaikan, tapi mungkin target semula bisa diselesaikan tahun ini mungkin baru di tahun depan lah, mudah-mudahan di awal tahun depan P4M dari Indonesia dan Swiss ini bisa diselesaikan dan ditandatangani. Kemudian di slide berikutnya, di dalam chapter investasi itu sendiri, tadi kami sampaikan ada elemen liberalisasi, yaitu pendekatan yang digunakan adalah positive list ya. Jadi memberi peluang pendirian investasi pada semua sektor dengan non-diskriminatif, tadi disebut national treatment, kecuali diatur persyaratan tertentu di dalam daftar komitmennya. Kemudian mekanismenya adalah standstill dalam mekanisme liberalisasinya. Jadi ini memberi peluang bagi negara untuk mengubah komitmen liberalisasi, namun tidak boleh jadi lebih restriktif dari komitmen pada saat awal perjanjian, pada saat berlakunya perjanjian. Dan ini daftar komitmen liberalisasinya atau schedule of specific komitmennya ini ada 1 lampiran yang tadi menggunakan mekanisme standstill. Mungkin perlu kami sampaikan di dalam perundingan untuk working group investasi ini,
kalau di investasi yang dibahas sebenarnya adalah bidang-bidang usaha yang non jasa. Sementara yang untuk sektor jasa ini dibahasnya dalam working group trade in services ya, dagangan jasa. Tapi memang nanti kan dalam implementasinya pelaksanaan investasi ya tentunya kita melihat baik sektor jasa maupun non jasa. Jadi di slide berikutnya kita lihat ini untuk sektor jasa ada komitmen yang dari Indonesia ada jumlah subsektor jasa ya ada 95, kemudian dari negara EFTA sini juga ada berapa sektor jasa yang dikomitmen, subsektor jasa yang dikomitmenkan. Jadi kalau Indonesia sendiri ada di 11 sektor jasa. Kemudian untuk negara-negara EFTA rata-rata memberikan komitmen untuk mode 1, 2, 3 dengan tidak ada batasan tapi merujuk pada limitasi yang ada di horizontal komitmennya. Kemudian juga EFTA memberikan akses pasar untuk mode 4 untuk yang profesional, graduate trainee, contractual services, supplier, intra-corporate transfer, dan business visitors. Kemudian di slide berikutnya, kalau di sektor yang non-jasa, ini yang dirundingkan di working group investasi, itu tadi ada di sektor pertanian, hunting, dan fishing, ya, itu ada 37 subsektor yang dikomitmenkan. Ini ada mining, acquiring, manufacturing, kemudian di energi, ya, ada electricity, gas, steam, dan di water supply, waste management. Dan ini artinya dengan positive list ini adalah sektor atau bidang-bidang usaha yang memang mau kita tawarkan ya kepada negara-negara EFTA. Tadi mungkin Pak Dubes juga menyampaikan ada beberapa sektor yang menjadi ketertarikan seperti Norwegia adalah di energi dan di waste management ya. Kemudian juga mungkin di perikanan, budidaya perikanan. Saya kira sektor-sektor tersebut juga termasuk yang kita tawarkan ya berdasarkan komitmen di sektor yang non jasa ini. Selanjutnya jadi tujuan investasi bagi Indonesia ya untuk Indonesia EFTA SEPA ini diharapkan akan mendorong investasi EFTA lebih luas ke banyak sektor potensial dan juga memberikan nilai tambah, lalu bisa meningkatkan daya saing investasi Indonesia terhadap negara pesaing, terutama negara tetangga dalam hal investasi dari asal negara EFTA, sehingga tadi yang kami sampaikan diharapkan investor EFTA bisa masuk Indonesia secara langsung, gitu, tidak transit dulu di negara ketiga. Kemudian juga berdasarkan network luas yang dimiliki oleh negara EFTA yang juga memiliki banyak perjanjian dengan negara atau wilayah-wilayah lain dunia, ini kita harapkan EFTA ini juga bisa menjadi pintu gerbang ya bagi kita untuk mempromosikan baik sisi investasi maupun juga perdagangan. Dan juga yang terakhir juga adalah diharapkan juga melalui ISEPA ini juga bisa membuka peluang outward investment bagi pelaku usaha kita ke wilayah negara EFTA. Selanjutnya, kemudian kita melihat keadaan sekarang ini yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu dengan sudah diterbitkannya ya Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, di mana situ ada beberapa klaster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Salah satunya juga adalah terkait penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha yang memang sebagian besar yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu memang diharapkan bisa untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat beberapa hal ya terkait penyederhanaan perizinan ini, mungkin kalau kita bandingkan sebelum Undang-Undang CK Cipta Kerja dengan sudahnya, terutama terkait perizinan. Jadi kalau sebelumnya setiap bidang usaha itu harus memiliki izin ya untuk masuk
Indonesia atau untuk berusaha di Indonesia harus memiliki izin. Tapi dengan setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini, pendekatannya dilihat secara melalui risiko ya. Jadi bidang usaha itu dilihat risikonya. Dan indikator risiko itu adalah terkait kesehatan, terkait keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Dan berdasarkan risiko tersebut, kemudian diidentifikasi. Jadi masing-masing bidang usaha nanti dilihat ada yang risikonya mungkin rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Dan yang bidang usaha yang memang yang harus memiliki izin itu hanya yang tinggi. Gitu. Sementara kalau yang rendah mungkin cukup dengan mendaftarkan saja, di mana kita melalui sistem OSS ada namanya NIB, ya, nomor induk berusaha. Jadi terutama untuk usaha-usaha mikro kecil cukup dengan NIB sudah bisa melakukan usahanya dan sudah bisa operasional usahanya. Jadi hanya untuk yang risikonya tinggi itu yang nantinya akan harus memiliki izin, termasuk mungkin dari sisi lingkungannya harus memiliki AMDAL. Kemudian sebelum UCK juga perizinan itu tersebar di berbagai portal dan tidak terkoordinasi, dan dengan Undang-Undang CK ini perizinan hanya melalui satu sistem, yaitu sistem OSS, Online Single Submission. Jadi ini portal tunggal ya, yang terdiri dari ada subsistem informasi, subsistem perizinan, dan juga subsistem pengawasannya. Kemudian kita tahu regulasi kita yang ada saat ini tumpang tindih dan juga interlocking ya. Kita menyebutnya interlocking karena izin lokasi misalnya dengan izin lingkungan yang saling mensyaratkan di depan, sehingga jadi mana duluan yang kadang membingungkan. Dan ini yang dilakukan penyederhanaan termasuk dari sisi regulasinya, bahwa Undang-Undang CK ini mengatur investasi dari sisi investasinya dari 77 undang-undangnya menjadi satu Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga terkait persyaratan investasi, kalau sebelumnya kadang diatur di beberapa undang-undang sektoral juga mengatur mengenai persyaratan investasi, dan dengan Undang-Undang CK ini standarnya adalah mengacu pada Undang-Undang Penanaman Modal. Dan terkait ketersediaan lahan juga melalui Undang-Undang CK akan didasarkan untuk konfirmasi penggunaan lahan didasarkan atas zonasi ya, baik dari sisi RDTR-nya, rencana detail tata ruang, dan RTRW. Yang ini diintegrasikan dalam OSS. Kemudian juga melalui Undang-Undang CK ini juga kita berusaha menarik masuknya investasi, terutama di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus dan KBBPB ya, kawasan bebas ya, yang dimana dalam perizinannya juga akan dipercepat sehingga bisa dilakukan dalam waktu 2 jam. Slide berikutnya. Jadi mungkin sebelumnya terkait Undang-Undang CK ini, Cipta Kerja ini, saat ini pemerintah artinya melalui seluruh kementerian lembaga yang ada sedang menyiapkan untuk peraturan-peraturan turunannya ya. Turunan dari UCK ini sekitar ada 40 RPP-nya ya, rancangan peraturan pemerintah, dan 4 ya, ada 4 peraturan rancangan peraturan presidennya, termasuk nanti ada rancangan peraturan presiden terkait daftar prioritas investasi yang nanti akan menggantikan daftar negatif investasi yang selama ini diberlakukan terakhir dengan Perpres nomor 44 2016. Kemudian di slide berikutnya adalah beberapa bidang usaha ya menjadi fokus BKPM dalam mendorong investasi. Slide sebelumnya, maaf. Antara lain adalah industri padat karya yang berorientasi ekspor, karena memang kita melihat saat ini kita juga masih membutuhkan industri yang melibatkan tenaga kerja yang dalam jumlah besar, karena memang kita lihat faktor apalagi dengan masa pandemi ini jumlah
pengangguran juga cukup besar, sehingga kita tetap membutuhkan industri yang padat karya, lain seperti industri farmasi, ya, dan alat kesehatan, industri otomotif, industri elektronik. Kemudian juga sektor-sektor prioritas lain adalah infrastruktur yang memang masih kita perlukan, di mana infrastruktur ini nantinya akan untuk menjadi akselerasi ya bagi investasi-investasi lainnya. Kemudian juga sektor energi, khususnya yang renewable energy ya, baru dan terbarukan, dan juga di pertambangan yang pertama adalah untuk menciptakan nilai tambah. Jadi artinya dari potensi-potensi mineral yang ada di kita, misalnya seperti nikel, itu diupayakan untuk bisa diolahnya di dalam negeri sehingga menghasilkan industri yang akan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Misalnya seperti baterai lithium, itu juga menjadi program pemerintah. Kemudian slide berikutnya. Pak Fajar, 2 menit lagi ya, boleh? Ya. Terima kasih Bu. Ini terakhir tinggal mengenai outward investment Bu Made. Jadi seperti ini kami sampaikan tadi di awal bahwa dengan melalui ISEPA ini kita juga mengharapkan bisa masuk para pengusaha kita, pelaku usaha nasional juga bisa mengembangkan ya atau melakukan ekspansi usahanya ke luar Indonesia. Yang kita sebut dengan outward investment. Kemudian mungkin langsung slide berikutnya. Berdasarkan data yang ada di kami, memang saat ini kami belum memiliki data yang sifatnya primer ya terkait outward investment. Ini kita ada data kita peroleh dari Bursa Efek Indonesia ya, atau IDX. Jadi ini data dari perusahaan-perusahaan kita yang sudah ke pasar modal, jadi perusahaan-perusahaan terbuka. Dari data terakhir 2019 ini kita melihat outward investment ini juga sebagian besar ke Asia ya 67%, kemudian baru ke negara lainnya seperti Amerika Latin, Karibia, kemudian Eropa dan negara lainnya. Kemudian slide berikutnya. Terkait kebijakan outward investment ini sebenarnya memang di Undang-Undang Pramodal ini diatur disebutkan bahwa salah satu tugas fungsi BKPM adalah mengkoordinasikan penanam modal dalam negeri yang melakukan investasinya di luar Indonesia. Tapi memang permasalahan saat ini pertama kita terkait pendataan ya. Kesulitan kita dalam mendata perusahaan-perusahaan Indonesia yang investasi di luar. Dan ini tentunya memerlukan keterlibatan juga atau kerjasama yang baik dengan kementerian lembaga lain, masuk seperti dengan Kementerian Luar Negeri dan juga mungkin Bank Indonesia. Tapi dalam pada itu kami juga mencoba terkait pendataan ini dalam peraturan Kepala BKPM ya nomor 6 2020 dalam hal pelaporan, jadi bagi perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia memang ada diwajibkan untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui laporan kegiatan penanaman modal, dan di dalam peraturan KPM yang baru ini kami memasukkan elemen bahwa bagi pelaku usaha nasional yang dia punya kegiatan usaha di luar agar melaporkan juga, sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan data dari sini perusahaan-perusahaan kita, perusahaan nasional kita, misalnya Indofood ya, misalnya mungkin tadi Mayora, kita bisa tahu dari laporan yang mereka sampaikan, mereka memiliki pabrik-pabrik atau perusahaan di negara mana saja. Ini yang dengan data ini diharapkan kita bisa berbuat lebih ini lagi untuk memfasilitasi bagi perusahaan-perusahaan nasional kita itu, termasuk yang sudah artinya sudah existing ya, sudah melakukan investasinya di luar. Mungkin BKPM juga bisa membantu apabila ada masalah yang dihadapi. Dengan data yang kita miliki ini kita akan koordinasinya akan menjadi lebih baik, dan ini juga akan membantu dalam pada saat kita mau melakukan
kerjasama ya dengan negara-negara mitra. Baik, slide terakhir ini upaya-upaya pemerintah ya untuk meningkatkan outward investment. Itu kita juga bagaimana kita bisa keterlibatan atau hubungan kerjasama yang baik dengan asosiasi ya pengusaha, kemudian juga meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha nasional yang investasi di luar, dan juga bagaimana meningkatkan ya perlindungan terhadap investasi Indonesia di luar. Saya kira itu mungkin Bu Made yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajar atas paparannya. Tadi Bapak menyampaikan mengenai beberapa fokus sektor ya, dan kombinasi antara EFTA dan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membantu pemerintah dalam rangka menarik investasi ke Indonesia ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terakhir, pembicara terakhir, the last speakers is actually Bapak Wolfgang. Kami persilahkan untuk membahas mengenai Swiss saat ini ya. This time is about Switzerland. Silahkan Pak Wolfgang. The screen is yours. Thank you, Ibu. Thank you for having me, and a hearty selamat sore in this lovely Friday afternoon. If you don't mind to put up my slide deck, and then I'm happy to start my presentation on behalf of the Swiss Embassy, but also on behalf of Switzerland Global Enterprise, which is the official trade and investment promotion agency for attracting FDI into Switzerland, but also supporting companies in their internationalization. So SGE, Switzerland Global Enterprise, is the counterpart of BKPM, so Fajar is quite familiar to them. Next slide, please. I will be concentrating on FDI and not on exports. Ibu, you know, this is in your good hands in MOT. Yes. When it comes to the typical and classical questions on exports from here to overseas. So why Switzerland? I think let's facts and rankings play a role here. For the 9th consecutive time, Switzerland has been ranked as the most innovative country in the world. So it's about coming up with innovative solutions, high-tech industries, and excellent products suitable for exports. Switzerland also has a rather liberal labor market. That means companies are able to relatively simply adjust their cost base. Also, I'd like to mention the vast talent pool. Switzerland has access to an international talent pool coming from all over the world. And why this is important, I will explain a little bit later. Also, let's not forget when it comes to foreign direct investments, often CFOs look at the tax regime. So Switzerland is highly attractive when it comes to the current tax environment. Top locations for central functions. This is something we will also hear later, not only head office functions, but also central functions from multinational companies that find its way into Switzerland. Next slide, please. A bit of geography. Smack in the middle of Europe, you find Switzerland, easy access to 750 million consumers. You see also that within 3 to 4 hours, you reach most of the European capitals. So Switzerland is well positioned to serve not only the local market, but also neighborhood countries ranging from north to south and from west to east. Next slide, please. Now, it is my
intention to share with the audience which are the focus sectors that Switzerland is currently focusing on to attract foreign direct investment. The 5 tech I will share in the next slide with a bit more details, but definitely Switzerland is well known for its life science industries, pharmaceuticals, but also biotech or medical technology. Then when it comes to anything related to machinery, equipment, and the mechanical and electrical engineering is one of the main backbones of Switzerland. Then one other important sector we would like to attract investment is related to ICT, information and communication technologies. Data center is just one important element that I would like to highlight. And on the bottom right, you see financial sectors, of course, anything related to banking and insurance. The global or even regional headquarter functions or corporate function, as I mentioned below, play an important role for the last 30 or even 40 years. Switzerland was able to attract these head office, headquarter functions very successfully. Next slide. When it comes to technology, these are the 5 key technologies Switzerland Global Enterprise or even Swiss Business Hubs are requested to focus on. Not like Norway having natural resources, Switzerland really as a landlocked country has to develop its own technology and innovation. So currently there are very interesting, attractive clusters that play globally an important role, from robotics and drones to advanced manufacturing. Here we even talk Industry 5.0. Then it goes on with artificial intelligence or blockchain, which finds applications in a variety of sectors and industries, and also personalized medicine, which is currently a key focus. Next slide, please. Now, I put myself in the shoes of an Indonesian investor. And of course, I'm aware that some of these high-end, top-notch technology sectors may not be attractive or at least a bit too advanced. So these 5 bullet points, in my opinion, would nicely fit into Indonesian investors. I start with fintech and related services, where Switzerland again has the technology and Indonesia has the market. There were already successful business missions conducted from Indonesian fintech companies and officials to Switzerland. And I'm very sure sooner or later we will find interesting match. Then recently we have conducted a so-called business matching report in digital health, where Switzerland again has innovative and cost-efficient solutions, which definitely are able to support Indonesia's healthcare system. So with support of Bahar Consulting and chapters, my good friend Lutfi Mardiansyah, we have come up with a very interesting document where we can match Switzerland and Indonesian companies together. The third point is more geared to hospitality and tourism, whether it's hotel, restaurant, or even retail chains. We are seeing already an Asian influx, mainly coming from China, but also India, companies that want to benefit from the high-end, top-notch hospitality and tourism industry. So maybe here are some opportunities for Indonesian investors as well. The fourth point is geared to a backbone industry of Indonesia, textiles and shoes. I mean, successfully already exported. Here my point is, let Swiss design or engineer
but have it made in Indonesia for re-exports or exports into Europe or Switzerland. I think that could be a smart solution as well. And last but not least, in my opinion, this is a bit of an unshaped pearl when it comes to herbal and botanical extracts that find applications in personal care, well-being. So here, the model could be have innovative Swiss-made formulas, but based on unique and novel ingredients coming from Indonesia. Here I see definitely an interesting potential that so far has not been really discovered. Next slide. As you heard, the CEPA agreement has been signed. It's not 2019 as mentioned here, it's 2018 in December. My message here is we have already conducted a study to analyze what the saving potential of the CEPA agreement is, both, take note, for exports from Indonesia into Switzerland, but also from Switzerland into Indonesia. So if anybody is interested to look at numbers or identify which sectors mainly benefit from the agreement in reduced tariffs, then I'm more than happy to share that with the audience. Next slide. So that Indonesian companies are not feeling alone in terms of not having neighborhood countries already represented. This is just a flavor amongst many others to showcase. Top right, we have Chinese companies and brands from electronics to pharmaceuticals and companies and banks that have already nicely and successfully settled down in Switzerland. Bottom right, a few Japanese companies, again, pharma, tobacco, chemicals, just to name a few. And on the left side, even a lot of Indian companies have recently made move into Switzerland from ICT, from pharma, and of course from advanced technologies as well. And last but not least, on the top left, you see a name called, or a company called Archicco. Archicco is a fintech company that made its, that's the very interesting storyline, it's listing at the Zurich Stock Exchange. So they have partially floated some of their shares at the Zurich Stock Exchange, followed by a move to set up their global head office in Zurich, Switzerland as well. So in my view, or my knowledge, this is one of the very few Indonesian companies that have recently settled down and put their feet on the ground. And of course, I hope there is more to come. And I'm sure with efforts from both governments, from the private sector, we will be able to facilitate that. Next slide. I think that's the last one. I'd like to thank again Ibu for having me in the call. If there is any questions or any open issues remaining, I'm more than happy to address them to you. Thank you very much, and over to you, Ibu. Thank you. Thank you so much, Pak Wolfgang, for that very nice presentation laying out the focus of Swiss government in terms of investment and also what Swiss could offer under Indonesia EFTA CEPA. A lot of ITC. Yeah, it's very interesting that you mentioned about 5T. We'll go on that later on. Oke, sekarang pukul 4.22, kita ada sekitar 27 menit ya, setengah jam bagi kita untuk question and answer. Saya lihat di screen ini, silakan rekan-rekan dari media, dari publik, saya lihat ada juga ADDAG ya, ADDAG dari Jenewa juga hadir di sini saya lihat, dari KBRI Brussels juga saya lihat ada di sini. Pertanyaan yang untuk saya mungkin saya akan jawab nanti ke Pak Fajar nih, Pak Fajar.
ada pertanyaan mengenai investasi dengan pemberlakuan IECPA. Apakah sejauh ini sudah ada target ya investasi yang ditetapkan setelah perjanjian ini? Kemudian seperti yang kita lihat, apalagi seperti yang kita lihat, masih ada negara seperti Islandia yang investasinya sebelum perjanjian maksudnya itu masih rendah gitu ya. Itu yang pertama, Pak. Pertanyaan yang kedua, itu dari Mbak Lydia ya, dari Lydia Penjahitan ya, dari Kontan ya. Sekarang yang tanya dari Pak Arswendi ya, menanyakan mengenai perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Bapak udah jelaskan ya Pak Fajar, tapi mungkin bisa ditambah, apakah perizinan itu cukup satu pintu di pusat, tidak lagi di daerah? Itu pertanyaannya. Pak Fajar silahkan. Ya, baik Bu Made. Terima kasih mungkin atas pertanyaan tadi yang disampaikan oleh tadi Bu Lydia ya dan Pak Arswendi. Mungkin pada Bu Lydia terlebih dulu terkait dengan akan dilakukannya Indonesia EFTA SEPA ini, apakah ada target investasi ya yang ditetapkan. Seperti kami sampaikan, memang terkait dengan akses pasar, ada beberapa komitmen yang terhadap beberapa sektor, tadi baik di sektor di jasa maupun non jasa. Ini yang artinya di sektor-sektor tersebutlah kita yang akan mencoba mempromosikan kepada terutama investor dari negara-negara EFTA. Tadi memang kalau dilihat dari data realisasi, sebagian besar dari negara EFTA itu dari Swiss dan Norwegia. Sementara mungkin yang dua negara lainnya, ya, Liechtenstein dan Islandia masih ya boleh dibilang sedikit. Dan ini artinya kita juga tetap mendorong ya untuk masuknya, mempromosikan masuknya investasi dari negara-negara EFTA ini, karena ini juga kan negara EFTA ini merupakan yang pertama ya perjanjian dari Eropa ya. Kita sementara kalau dengan Uni Eropa kan masih dalam proses ya, Bu Made, masih in progress. Dan ini tentunya BKPM juga bersama dengan KL lain, kita akan juga terus mendorong. Kami juga di BKPM ada Indonesia Investment Promotion Center ya, IPC, yang di beberapa negara. Kalau di Eropa adanya namanya di Inggris ya, di London. Tapi ke depan rencananya tahun depan selain di Inggris juga akan dibuka di Belanda. Dan ini diharapkan ini akan bisa menjangkau lebih banyak dengan keberadaan IPC ini untuk bisa mempromosikan terutama masuknya investasi dari negara EFTA. Karena dengan IPC yang ada ini, mereka area jangkauannya adalah juga negara-negara Eropa. Selain itu, saya pikir juga bukan IPC saja, para perwakilan kita yang ada di luar, KBRI maupun KJRI, dan juga termasuk dari ITPC ya Bu Made ya, juga akan dengan hadir di sini nih ITPC. Ternyata ITPC ada dari wilayah Eropa hadir juga nih hari ini Pak Fajar. Ya, artinya apalagi dengan nanti IECPA ini berlaku, ya ini akan bisa lebih mendorong masuknya investasi dari negara EFTA. Karena sifatnya kalau kita lihat kan di investasi ini positive list, jadi memang ada sektor-sektor tertentu yang ini yang kita lebih tawarkan, yang artinya dari sisi kebijakan dia lebih terbuka, sehingga akan lebih mendorong masuknya investasi dari luar. Mungkin itu memang kalau tadi terkait target, kita mungkin belum menetapkan target ya Bu ya, Bu Ade ya, target tertentu, tapi tentunya dengan nanti IECPA ini berlaku, dan itu kan tidak dari sisi aspek
investasi, tapi itu secara menyeluruh, masuk dari perdagangannya, kemudian juga dari kerjasama ekonominya. Diharapkan ini akan secara akan terpadu ya, terintegrasi. Ini akan menambah daya tarik ya Indonesia bagi FDI dari negara EFTA. Kemudian mungkin berikutnya yang dari Pak Arswendi terkait perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Pak Arswendi, kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa untuk perizinan ini selain di pusat masih tetap ada perizinan yang di daerah, jadi sesuai dengan kewenangannya. Karena ini juga ada diatur di Undang-Undang 23 ya 2014. Tapi ini dalam pelaksanaannya ini mesti terintegrasi melalui sistem itu, satu sistem, yaitu OSS, Online Single Submission, sehingga walaupun ada ya perizinan yang masih di daerah, terutama yang sifatnya perizinan dasar, mungkin yang terkait tadi yang terkait apa, terkait lingkungan, terkait persetujuan bangunan, tapi itu sudah bisa diintegrasikan dalam satu sistem, dan itu seperti saya katakan itu hanya memang yang bidang-bidang usaha yang risiko tinggi gitu, yang memang perlu izin. Sementara yang tadi yang risiko rendah, terutama seperti usaha mikro kecil, itu cukup dengan mendaftar di OSS saja, mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, dia sudah bisa langsung mengoperasionalkan usahanya. Bahkan dengan NIB itu termasuk itu juga untuk SNI-nya, dan juga untuk nanti bagi bidang-bidang usaha tertentu adalah untuk keperluan halalnya gitu ya, untuk jaminan halalnya juga itu sudah tercakup di dalam NIB itu bagi usaha mikro kecil. Jadi seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bu Made. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar atas jawabannya. Saya mau acknowledge di sini, saya lihat senior kita mantan sekjen ya Pak Hatanto Reksodiputro. Saya lihat, selamat sore Pak. Beliau juga adalah mantan dubes kita di Norway sebetulnya. Bapak, can I invite you if you would like to say something as observation atau pertanyaan, Pak? Silakan loh Pak. Terima kasih banyak Ibu Made. Mohon maaf, saya sedang di luar kota, jadi tadi di jalan terlambat. Baik. Thank you very much for the offer. Kalau saya sedikit saja mungkin menambahkan bahwa masalah investasi ini memang bagi negara-negara yang jauh seperti di Norwegia atau Scandinavian countries itu memang sulitnya adalah mengetahui bahwa jarak yang jauh itu biasanya mereka perlu daya tarik yang tinggi untuk bisa melakukan satu upaya bisnis di negara-negara seperti di Asia. Jadi ini memang upaya promosi sangat diperlukan. Nah, tentunya yang sangat erat dengan promosi ini adalah ketertarikan kalau memang mereka itu mendapatkan kepastian hukum. Jadi buat saya ini mungkin hanya umum saja. Memang kita sudah ada OSS dan seterusnya, tapi yang paling penting sebetulnya buat kita barangkali adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Peraturannya sudah bagus, masalah kemudian adalah keterkaitan pusat dengan daerah, itu sangat-sangat penting untuk bisa diperhatikan bagi para pelaksana peraturan di Indonesia. Begitu saja, Bu Made, terima kasih. Terima kasih Pak Dubes Hatanto atas your kind intervention actually Pak, walaupun Bapak lagi di luar kota. Betul Pak, tadi Pak Dubes Todung juga bicara mengenai betapa pentingnya promosi yang menarik, atraktif, sedikit berbeda gitu untuk Norway dengan Indonesia ini disampaikan tadi. Dan saya setuju Pak, memang at the end of the day memang implementasi Pak ya, atau enforcement ini. Terima kasih Pak, saya rasa Pak Fajar tahu banget itu ya Pak ya, dinamika di lapangannya seperti apa. Dan Pak Hatanto juga sudah tahu banget di lapangan juga bagaimana hal tersebut. Oke. Yang lain silakan jika ingin menanyakan pertanyaan boleh raise hand maupun ditulis.
siapa yang ada Pak Soe Pardede juga. Apa kabar Pak? Selamat sore. Ya, oke. Kalau enggak nih saya lihat ada pertanyaan mengenai ratifikasi ya yang diajukan kepada saya kebetulan baik. Jadi begini Mbak Lydia, memang karena COVID ini semua sedikit slow ya. Ini juga ada kaitan. Jadi rencana kita bertemu dengan parlemen di Indonesia nih misalnya itu juga terganggu karena tidak ada pertemuan fisik ya dan tidak bisa gitu. Jadi online. Kemudian memang tahun lalu fokus dari parlemen itu memang menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja juga ya. Dan itu yang internal ya dari segi scheduling. Tapi eksternalnya ada satu faktor yang penting juga. Ternyata di beberapa di Swiss ya itu belum selesai juga ratifikasinya. Jadi kita juga mau melihat Swiss mesti selesai karena di dalam perjanjian ini jika ada 2 negara EFTA yang sudah ratifikasi dan Indonesia ratifikasi itu otomatis berlaku. Nah, contoh misalnya kalau kita tidak menunggu Swiss nih, kita tidak mau prejudging hasilnya ya karena sedang ada referendum di sana. Itu biasa sih di Swiss sering sekali ada referendum karena sebagai bagian ekspresi dari democratic system mereka. Kalau kita misalnya ratified tapi Swiss belum gitu ya, nanti udah berlaku langsung. Nah, ini kan kita berunding ini untuk mendapatkan hasil yang balance di semua. Jadi kita juga sambil menunggu lah. Nah, kebetulan jadwalnya Swiss itu bulan Maret kami dengar referendumnya, kemudian mereka sih sangat optimis. Jadi Pak Wolfgang juga pasti testify mengenai hal tersebut. Kami juga dapat info dari Dubes Swiss di Jakarta, laporan dari KBRI juga. Sebetulnya no big problem. Semoga awal tahun depan semuanya bisa lancar dan semoga tahun depan juga kita bisa securing pertemuan dengan Komisi 6 dan melanjutkan pembahasan. Namun pertemuan dengan Komisi 6 sebetulnya sudah kita lakukan ya bulan November sebelumnya. Kemudian FGD sudah ada. Jadi on track sebetulnya tinggal waktu. Semoga bisa cepat ya. Gitu ya Mbak Lydia. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Tadi Pak Francis kayaknya. Pak Francis, do you want to take the floor? Okay, if not, Pak Wolfgang, I have a question for you actually, if it is okay ya, sambil menunggu yang lain ya Pak. In the midst of pandemic now, Pak, I know Swiss is very advanced in, as your presentation just now, healthcare, health services, especially medicine and pharmaceutical. How do you see Swiss and Indonesia can work together with the advantage of EFTA, Pak? Because I don't see as much focus given about COVID-19, apart from the vaccine, of course, now. Please, Pak, if we can pick your brain on that. Yeah, thank you, Ibu. As you probably know, when it comes to exports from Indonesia to Switzerland, they primarily benefit already from the so-called GSP, Generalized Systems of Preferences, which means, if at all, exports are done at very reduced tariffs. So with the implementation, once it goes live, SEPA will change this environment. So companies will have to apply for certain procedures to benefit from the free trade agreement. And take note, when it comes to Indonesian companies, I personally think what Switzerland can offer is either product development, smart ideas being further developed through R&D, or to have access to talents and leading industry clusters, or access to venture capital or general financing. So it would be very smart of Indonesians, not for big industrial companies, but more those who are in niches, medical technology, in fintech, in digital health, and so on and so forth, to consider Switzerland as a
as a destination to further enhance and further develop their products, and finally have something available which caters to the Indonesian market. And as I mentioned before, we have done a study on digital health where we identified highly interesting gaps in the Indonesian healthcare system, which can be covered by smart and innovative solutions coming from Switzerland. And we are bringing companies together in order to resolve problems even during current pandemic in case of healthcare crisis. Okay, thank you, Pak Wolfgang, for that explanation. Okay, duly noted. Silakan bagi yang lain jika ada pertanyaan kepada para pembicara, atau para pembicara jika ingin menanyakan kepada pembicara, silakan loh, Pak Fajar, jika ada, mumpung ada Pak Wolfgang di sini. Dari ADAG ITPC, silahkan, boleh nggak saya undang ADAG kita di Jenewa ya, yang taking care of Swiss. Dipersilahkan, ada Mas Danang ya di sana ya. Can I invite you, Mas Danang? Baik, terima kasih Bu Direktur, Bu Made atas kesempatannya. Mungkin kami tidak akan menyampaikan beberapa informasi terlalu banyak, namun seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan mengenai ratifikasi, Bu. Benar bahwa sekedar menyampaikan informasi bahwa per tanggal 4 kemarin sudah ditentukan secara resmi jadwal untuk referendum, yaitu pada tanggal 7 Maret ya. 2021 ya. Dan itu untuk informasi nanti hasilnya bisa diketahui hari itu juga, Bu. Jadi kalau pelaksanaannya sampai dengan pukul 12 kalau saya tidak salah, nanti hasilnya akan keluar sekitar pukul 3 atau 4 waktu setempat. Dan juga benar yang tadi Ibu sampaikan bahwa dari hasil kunjungan kami ke Seiko beberapa waktu lalu, mereka optimis, Bu, bahwa Swiss bisa tetap lanjut dengan IECPA ini. Namun juga menurut hemat kami juga perlu diantisipasi juga bahwa ada juga kemungkinan yang nanti bisa bisa terjadi seperti referendum EFTA EU kalau saya tidak salah tahun 98, yang mana pada saat itu akhirnya referendum menghasilkan bahwa Swiss tidak bisa ikut di EFTA EU tersebut. Itu jadi memang yang perlu kita lakukan sekarang, kita perlu kampanye, Bu, kampanye untuk terus meningkatkan awareness dari publik di Swiss ini sendiri, terutama tentang isu-isu yang menjadi poin-poin utama dari referendum itu sendiri. Demikian Ibu, sedikit masukan dari kami. Terima kasih. Terima kasih ADAG di Jenewa ya, Mas Danang Daniel, atas informasinya. Duly noted ya, betul sekali. Memang kampanye positif ya untuk menumbuhkan kepercayaan dan awareness serta meluruskan misinformation sebetulnya. Itu juga tak kalah pentingnya. Ada yang lain nggak? Saya mau tanya Pak Wolfgang. Pak Wolfgang, you mentioned about the study that you conducted regarding the saving. This is again export, right? Indonesia, under Indonesia EFTA-CEPA, we could save, and vice versa, right? I am going to be needed. I'm going to need it, and then for our ratification process, if you don't mind to share, I would appreciate that, Pak. Sure, Ibu. There is no free lunch. Oh, okay. Just pulling your leg. No. Just pulling your leg. Okay. Yes, of course, I can share that with you. The study has been done last year, based on 2018 actual bilateral trade figures, but it gives you a flavor on potential savings. As you know, it's a staggered
reduction. Some categories go to zero after 12 years, some others from day one, once it goes into force. Most sectors like chemicals, pharmaceutical, mechanical engineering, they benefit from day one, zero tariffs. But again, let's also manage a little bit expectation. The bilateral trade volume is not as big as with other countries. Yeah. Therefore, the saving is also currently projected at single-digit numbers in the first year, but when you look at it over 10, 15 years, it has a major impact on the bottom line. So yes, happy to share that with you. I will send it to your email address. Would that be okay? Yes, yes, please. Thank you very much. Appreciate that. Thank you. Thank you. Okay. Ada pertanyaan yang lain? Memang isu mengenai investasi ini kan tidak straightforward ya. Kalau isu mengenai perdagangan barang, ya pasti dari segi perjanjian yang Pak Fajar tadi telah sampaikan ya, komitmennya, apa yang diberikan, rules-nya, protection-nya, itu satu hal tersendiri. Karena selama ini mungkin kita biasa selalu berpikir when it comes to trade gitu, kita ngelihatnya export, import, tarif gitu ya, non-tarif measures. Tapi sebetulnya seperti yang Pak Dubes Todung tadi sampaikan, actually trade investment ya, investment trade yang related dengan investasi, karena ini saling mendukung gitu. Jadi kami melaksanakan acara ini memang ingin memberikan perspektif dan pemahaman sebetulnya isu investasi ini bukan hanya soal target investasinya ya. Tadi mungkin pertanyaan yang paling gamblang memang itu, berapa sih targetnya investasi dari EFTA masuk dengan adanya CEPA ini gitu. Mungkin banyak yang melihatnya demikian, tapi perjanjian dagang itu kan sebetulnya bukan short term ya, tapi is a long term exercise atau deliberasi. Jadi kalau perdagangan barang mungkin tahun depan ketika entry into force sudah langsung kelihatan drop gitu. Seperti Pak Wolfgang tadi bilang ada saving dari ekspor karena diturunkannya tarif ya. Tapi investasi ini kan enggak. Karena kan kalau tadi ada pertanyaan mengenai target, saya setuju dengan Pak Fajar tuh. Tidak mungkinlah pemerintah bilang, oke, targetnya 1 billion. Mungkin internal target boleh. Tapi dalam kenyataannya, at the end of the day, itu kan sebetulnya bisnis ya. Bagaimana negara-negara EFTA, terutama ya Swiss mungkin ya, Swiss, Norway, Iceland, Liechtenstein itu ngelihat, oke, ini ada undang-undang cipta kerja yang sangat baik, sangat atraktif, dan seperti yang Pak Dubes Hartanto bilang, implementasinya juga seperti yang disampaikan atau termaktub dalam undang-undangnya. Kemudian ada CEPA juga, ini untuk menumbuhkan trust ya. Jadi bagaimana negara-negara EFTA itu trust akhirnya dengan Indonesia, sehingga menginvestasikan untuk factory yang tradisional ya, atau tadi investasi yang non tradisional yang melalui sovereign wealth fund di beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang adakan itu. Kalau mereka percaya mengenai prospek ekonomi Indonesia, maka investor akan datang. Jadi intinya demikian ya Pak Fajar ya. Jadi memang secara domestik kita harus terus-menerus memperbaiki ya, improve kondisi dari investment regime-nya maupun implementasinya ya. Jadi setelah itu makanya adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini pas sekali timingnya ya, dari segi time wise ya. Begitu rekan-rekan. Silakan kalau ada lagi nggak ya? Dari bilateral ada pertanyaan terhadap Pak Wolfgang, Pak Fajar, atau KBRI Oslo? Jika tidak, saya rasa kita tutup acara kita sekarang 4:47, hampir pukul 5 sesuai dengan jadwal kita. Oke, sebentar, saya lihat nih ada pertanyaan ya. Sebagai info, oke. Dari KBRI Beren ya, itu komitmen apa itu Sadler untuk investasi di Indonesia karena adanya, oke, ini KBRI Beren menginfokan ya, dalam chat disebutkan bahwa ada komitmen dari Stadler ya, itu yang
yang ini ya, yang pensil dan untuk investasi di Indonesia karena adanya IECPA ya, dengan harapan ketika investasi berjalan akan lebih menguntungkan mereka. Keberhasilan ini akan membuka minat investasi lainnya seperti kereta api atau seperti kereta api gitu ya. Oke, betul ya KBRI Beren, saya rasa ini penting ya. Kadang-kadang terutama di negara-negara Asia ya, satu perusahaan invest, ini yang dialami oleh Vietnam sebetulnya. Perusahaan Korea itu invest ya sedikit ke Vietnam, setelah ada satu yang berhasil atau baik, berjalan lancar, itu kayak flying geese gitu. Datang yang lain ikut tuh, relokasi pelan-pelan. Kita berharap demikian ya. Dengan adanya EFTA CEPA Indonesia EFTA CEPA ini kita berharap demikian. Contoh nih Stadler misalnya. Oke, dia melihat peluang ini karena IECPA ya. Tentu saja dia ngelihat mungkin market kita nih. Marketnya besar, 270 juta. Dan dia buka di sini untuk ASEAN market dulu. Habis itu lama-lama ekspor. So this is what yang disampaikan oleh Pak Todung tadi ya, Pak Dubes Todung tadi itu. Invest dulu kemudian untuk perdagangan gitu ya. Oh, ini informasinya investasi Swiss untuk kereta api dengan Inka ya Pak ya? Untuk pabrik kereta api di Banyuwangi gitu. Stadler juga. Jadi bukan silakan boleh nggak dari KBRI Beren kalau bisa ada info tambahan untuk di-share, silakan loh. Siapa yang hadir dari KBRI Beren? Oh, Pak Nuradi ya? Iya, Bu Made. Oke. Pak Nuradi silakan. Ini good news ya, biar di-share dengan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Made. Selamat pagi, selamat sore ya di sana ya. Sore. Memang Stadler ini kan sudah lama ya komitmen investasinya, dan sekarang dalam proses realisasi. Memang dulunya waktu Stadler mau masuk Indonesia, IECPA ini menjadi daya tarik sendiri bagi mereka untuk segera masuk Indonesia. Dengan harapan nanti setelah berjalan akan lebih menguntungkan investasinya. Mereka sudah membuat perusahaan patungan dengan PT Inka, yaitu PT Stadler Inka Indonesia di Banyuwangi. Sekarang konstruksi pabrik sudah hampir selesai dibangun oleh PT Inka. Nah, dengan IECPA ini akan banyak perusahaan Swiss, apalagi kalau Stadler ini berhasil dan sudah jalan, itu banyak perusahaan Swiss sudah menghubungi kami, akan juga ikut mengikuti jejak Stadler masuk Indonesia. Jadi kalau ini sudah jalan, maka apalagi dengan IECPA nanti diratifikasi oleh Swiss, makanya kita mengharapkan nilai investasi akan terus meningkat. Sebagai info, untuk semester pertama tahun ini, itu ada kenaikan sekitar 5% investasi Swiss ke Indonesia. Begitu Bu Mari, tambahan dari kami. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nuradi. Saya rasa pesannya adalah seperti yang kita bahas ya. Jadi efek dari multiplier efeknya ya yang kita berharap ya. Jadi ada good story, setelah itu akan diikuti oleh sukses story yang lain, hopefully ya untuk investasi ini. Baik Bapak dan Ibu, udah ya. Pak Wolfgang, would you like? We are going to close the session now, but I'll give you a couple, 30 seconds or a minute to say something as the last remarks from you, Pak. Yes, happy to do that. Thank you, Ibu. I think looking back at my humble 35, 40 years of business career, I can say foreign direct investments can only start if you have built up sustainable export business. So I heard you talked about Stadler Rail. These guys are not coming into Indonesia just like that. They have started to export their products from Europe to neighborhood countries. So it's a process, and Indonesian companies have to really analyze the market. There are 4 interesting markets within EFTA. Pick your niche, check what the requirements are, gear up your quality, become export fit, and then start to gain experience and slowly build up the business. And if later you can invest in one of these markets with your own setup, then this is already a gold standard. But first start small with exports and then slowly build it up. Thank you very much.
Thank you, Pak Wolfgang. Nicely put. I think I agree with you. You know, I learn a lot from your almost 4 decades of experience. Thank you. Pak Fajar, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Made. Mungkin terakhir dari apa yang tadi telah kita diskusikan dan juga mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan, pertama bagaimana setelah EFTA ini ya, terutama investasi bisa menarik ya, masuknya FDI terutama dari negara-negara EFTA. Tadi kita lihat sebenarnya potensinya kan sangat besar, Bu. Potensi artinya yang di sisi kekayaan yang dimiliki Indonesia tadi Pak Dubes Todung tadi ada di sektor hydropower, di aquaculture, waste management, dan kemudian juga masuk mungkin juga shipping industry itu potensinya besar gitu di kita. Ini yang kemudian bagaimana how to promote ya, kita bisa menarik masuknya investasi tersebut. Termasuk juga bagaimana di sisi di kitanya gitu, di kita bagaimana kita memperbaiki ya iklim investasi untuk bisa menjadi lebih mudah, dan ini saya kira momennya juga sangat baik dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan terkait regulasi di berbagai sektor, terutama yang terkait investasi, yang ini yang diperbaiki, disederhanakan, dan ini diharapkan memang nantinya dengan segala peraturan turunannya yang akan memang segera diselesaikan juga, ini diharapkan ini akan banyak mengundang masuknya ya investasi. Mudah-mudahan juga nanti implementasinya juga akan memang bisa terlaksana. Lagi kita kan mencoba mengurangi sedikit mungkin dari sisi birokrasinya ya, dalam hal birokrasi perizinannya, itu dengan menggunakan sistem yang coba kita rancang sedemikian yang diharapkan itu memang menjadi daya tarik ya bagi para investor, termasuk juga dalam hal pemberian fasilitas ya, fasilitas yang bisa menarik gitu, apakah fasilitas terkait fasilitas fiskal maupun yang non fiskal, seperti misalnya terkait persediaan lahan dan sebagainya. Artinya kan pemerintah juga sudah menawarkan juga beberapa lokasi yang bisa digunakan oleh investor, bahkan ada lokasi yang ditawarkan juga dengan harga yang kompetitif, misalnya di kawasan industri Batang. Dan ya, hal-hal seperti itu ya, termasuk tadi fasilitas fiskal seperti tax holiday, tax allowance, yang sekarang juga dilakukan melalui sistem juga OSS. Jadi termasuk fasilitas ini semua sekarang dilakukan di OSS gitu, di PKPM atas nama Menteri Keuangan akan mengeluarkan nanti fasilitas terkait tadi tax holiday, tax allowance, dan juga fasilitas lainnya. Dan ini yang dengan berbagai upaya ya, kemudahan dan untuk menggairahkan tadi iklim usaha itu yang diharapkan bisa menarik minat para investor, dengan kita juga potensi kita yang besar dan termasuk juga pasar yang juga besar. Saya kira itu mungkin Bu Made. Terima kasih Pak Fajar. Baik, dengan demikian kita tutup acara webinar kita hari ini terkait isu investasi di bawah Indonesia EFTA-SEPA atas nama Kementerian Perdagangan, khususnya tim Direktorat Perundingan Bilateral. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara, terutama mohon sampaikan kepada Pak Dubes Todung ya, rekan-rekan di KBRI Oslo, kemudian Embassy Swiss, Pak Wolfgang, thank you very much Pak for your time and your participation. Pak Fajar tentu saja dari BKPM. Saya juga sampaikan terima kasih KBRI Bern, Embassy of Norway in Jakarta, ya Ambassador Vegard tadi hadir juga, dan seluruh rekan-rekan ADAG ITPC yang hadir sore ini, plus at FTA Center, media juga terima kasih. Jika masih ada pertanyaan atau ketidakjelasan, saya juga lihat beberapa akademik ya, tadi di sini rekan-rekan dari Jogja, ada rekan saya Ibu Dian, dosen di UMY,
yang hadir juga dari Bank Indonesia, rekan saya Pak Lukman juga hadir di sini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada kami. You know how to get me dan my team juga ya. Sampai bertemu lagi pada acara berikutnya ya, acara webinar series kita untuk perundingan yang lain barangkali. Sekarang EFTA, mungkin nanti ada Korea nih. Korea sebentar lagi, kemudian masih ada Jepang. Jadi don't worry, kita masih ada banyak sekali topik yang perlu dibahas dan perlu didalami lebih jauh ya. Terima kasih, selamat sore, have a great weekend Pak Wolfgang and everyone. Untuk rekan-rekan di Eropa, have a great day ya semuanya ya. Pak Fajar, thank you. Sampai ketemu ya. Bye, thank you. Pak Wolfgang. Thank you. Well done. Thanks everybody. Thank you KBRI, rekan-rekan semua. Terima kasih Bu Made. Ya, thank you Bu Dewi. Mbak Dewi apa kabar? Sehat? Sehat Ibu. Kapan balik? Tahun depan nih, awal tahun Ibu sudah. Oh gitu. Oke, stay safe ya semua ya teman-teman ya. Terima kasih Bu Mada. Thank you ya. Oh, terima kasih Bu Mada. Adi, thank you ya. Bu. Danang, thank you. Pak Soy, thank you Pak. Bye.